Bukankah selama ini KPK gagal menangkap Harun Masiku memasuki 5 tahun adalah... Parkir lagi di Istana, podcast jurnalis and content creator. Bang Petrus Celestino. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bang Petrus? Kabar baik. Kali ini Bang Petrus hadir sebagai pengacara dari Kusnadi. Ya, salah satu pengacara. Awalnya gimana Bang Petrus bisa tiba-tiba jadi pengacara Kusnadi? Atau memang sudah dihubungi? Awalnya dihubungi, mendiskusikan apa yang dialami oleh Kusnadi ketika ia diajak masuk ke lantai 2 oleh penyidik Rosa Purbo Bekti. Ya, dia seorang polisi. Lalu menurut Kusnadi, sesampai dia di atas, dia dimasukkan ke dalam salah satu ruangan. Datanglah Rosa ini, hanya memperkenalkan diri dengan nama Rosa, lalu dilakukan penggeledahan badan. Penggeledahan badan itu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan handphone yang dia pegang, dan ditanya mana handphone Hasto, ya diserahkan satu handphone yang memang handphone Hasto. Lalu penyidik tidak percaya, Rosa tidak percaya, kemudian Rosa bilang masih ada lagi yang lain. Kusnadi menjawab tidak. Lalu kemudian digeledah di dalam ransel itu, ternyata di dalam itu ada juga satu handphone lagi, tapi handphone itu ternyata kemudian handphone sekretariat partai. Nah, ada juga buku catatan harian Pak Hasto, juga ada buku tabungan Kusnadi, dan juga ATM Kusnadi ada di dalam, semua disita. Kecuali sejumlah uang karena untuk pembayaran tiket perjalanan orang-orang partai untuk peringatan hari lahirnya Pancasila di ND, itu pun sempat tarik-tarikan. Lalu dijelaskan ini ada invoice-nya untuk bayar ke sana kemari, akhirnya tidak diambil itu uang. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau ingin melakukan penggeledahan badan terhadap seseorang, ya harusnya kan dijelaskan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Ya, Anda saya geledah karena Anda terkait ini, terkait itu. Saya polisi, ya, atau saya penyidik KPK, saya ada surat perintah tugas, diperlihatkan. Ini sama sekali tidak. Nah, karena itu Kusnadi dengan segala keawaman, ya sebagai orang awam dia tidak paham akan hukum. Dia bertanya, kenapa saya digeledah? Udah diam kamu. Kusnadi juga akhirnya diam. Kemudian dia diinterogasi oleh anggotanya Rosa yang namanya, kalau nggak salah nama Priyatno atau Prayitno. Karena cara-cara itu yang disampaikan oleh Kusnadi kepada kami pada waktu itu, kami pandang sebagai suatu pelanggaran terhadap prosedur, karena apa yang dialami oleh Kusnadi itu layaknya seseorang yang tertangkap tangan melakukan, ya, tertangkap tangan sedang melakukan sebuah tindak pidana. Jadi ketika Kusnadi menjelaskan segala hal ihwal yang terjadi pada tanggal 10 Juni di KPK lantai 2 itu, dari pandangan hukum kami sebagai advokat yang ditunjuk oleh Kusnadi, ya, kita berpendapat bahwa ada prosedur yang dilanggar oleh penyidik KPK, dalam hal ini Rosa dan kawan-kawan. Karena ada peristiwa perampasan kemerdekaan, dia diinterogasi dalam suatu ruangan selama 3 jam tanpa kejelasan apakah dia itu tersangka atau dia saksi. Kalau dia saksi kan harusnya dia dipanggil. Ini tidak. Keberadaan Kusnadi di kantor KPK pada tanggal 10 Juni hanya sekedar menemani Pak Hasto yang ketika itu secara resmi dipanggil sebagai saksi. Normalnya mestinya kalau memang Rosa ini punya target akan menyita handphone Pak Hasto, seharusnya sampai di atas serahkan handphone atau isi tas itu semua di hadapan Pak Hasto, sama-sama cek satu-satu mana yang perlu, mana yang tidak, dibuat berita acara. Tetapi ini justru dilakukan tanpa memperlihatkan surat perintah tugas,
tanpa memperlihatkan kartu dia sebagai anggota penyidik KPK, ya, bahwa kemudian Kusnadi tahu ada yang selain nama Rosa, ada yang nama Prayitno atau Prianto tadi, itu karena ada name tag di situ, ya, ada di situ. Nah, inilah memang peristiwa yang dipandang kecil tetapi sangat menyangkut hak ajasi seseorang. Dia kehilangan rasa nyaman, bahkan dia ketakutan. Dia kehilangan kemerdekaannya untuk sementara waktu. Dia nggak bisa kemana-mana, dia dilarang, dia harus tetap di situ. Kami diskusi bahwa ini sudah jelas pelanggaran HAM dan cara-cara seperti ini harus kita koreksi cara-cara KPK. Kita ajak Kusnadi lapor ke Komnas HAM sebagai bagian dari pelanggaran HAM karena kemerdekaannya dirampas, barang-barang milik pribadi dia yang tidak ada hubungan dengan Pak Hasto dan tidak ada hubungan dengan Harun Masiku ikut disita. Saat itu Kusnadi statusnya hanya menemani Hasto ya? Dia tidak ada perintah panggilan gitu? Tidak ada panggilan. Bahkan Pak Hasto sendiri 4 jam merasa ditinggal di dalam satu ruangan kecil yang dingin sehingga ya dia protes. Nah, jadi kalau sekarang ini protes dari saksi ya karena merasa hak-haknya, dia punya hak diatur di dalam berbagai undang-undang, ya, di dalam KUHP, di dalam undang-undang KPK sendiri, di dalam undang-undang HAM, di dalam undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban, itu semua diatur. Jadi kalau saksi itu diberi haknya, ya haknya dijamin di KPK, saya kira rakyat ini berbondong-bondong ingin mau jadi saksi ketika dia mengetahui ada peristiwa pidana. Tapi kalau praktek-praktek yang terjadi di KPK di mana seorang saksi diperiksa sebagai tersangka, ya, ditakut-takuti, belum jadi saksi atau tersangka saja seperti Kusnadi sudah ditakut-takuti. Ini sama dengan KPK sendiri merintangi, menghambat penyidikan terhadap Harun Masiku. Bagaimana masyarakat mau berpartisipasi kalau belum apa-apa sudah melihat teror terjadi terhadap Kusnadi dan Pak Hasto. Bang Petrus melihatnya Kusnadi ini apes saat itu diperiksa atau sudah ditarget, Bang Petrus? Apes. Kalau misalnya beliau tidak datang, kalau misalnya waktu itu seandainya saya saya sampai di sana, Pak Hasto bilang, Pak Petrus tolong karena di sana itu begitu kita masuk di lobi KPK, hak ajasi kita separuhnya sudah hilang. Oh ya. Dompet kita harus ditinggal, handphone kita harus ditinggal, pulpen juga harus, nggak boleh bawa apa-apa. Kita datang hanya sekedar mengadu, melaporkan, memberi informasi kepada KPK. Harusnya KPK bersyukur. Itu pun kita harus tinggalkan semua. Lalu apa bedanya kita sama orang-orang KPK yang keluar masuk, bawa handphone kiri kanan? Apa bedanya mereka dengan kita? Toh sama. Nah, ini yang kita anggap praktek-praktek yang ke depan harus diluruskan. Jadi sekarang kalau kita mau ingin mengoreksi KPK, meluruskan hal-hal yang menurut pandangan kita tidak sesuai dengan undang-undang, masa itu dikategorikan sebagai merintangi penyidikan KPK? Bukankah selama ini KPK gagal menangkap Harun Masiku memasuki 5 tahun adalah memang problem internal KPK? Bukan persoalan Pak Hasto dan Pak Kusnadi. Kalau itu ada dianggap beban tanggung jawab Pak Hasto, kenapa baru sekarang dipanggil? Kenapa tidak dari dulu, Januari 2020, 2021, 2022, dan seterusnya? Dibiarkan. Ini yang masyarakat curiga, bahkan masyarakat menilai KPK justru menjadi alat politik kelompok tertentu yang ingin mempolitisasi kasus Hasto, menempatkan Hasto sebagai target. Masyarakat sudah lihat ke situ. Ini ada unsur politik yang dominan. Bang Petrus sempat mendampingi Kusnadi saat pemeriksaan? Tidak boleh. Di sana itu semua saksi di KPK itu tidak boleh. Dan itu salah menurut kami. Seharusnya seperti apa sih? Iya, dia punya hak untuk didampingi. Saksi itu punya hak untuk didampingi. Pengacara berhak mendampingi. Bahkan LPSK juga punya hak untuk mendampingi. Saksi itu perintah undang-undang. Sempat ngobrol dengan Kusnadi ya mungkin ya pasca pemeriksaan. Apa yang dia ceritakan ke Bang Petrus saat itu dan pengacara tentang suasana untuk peristiwa pertama dia ketakutan, dia trauma. Dia merasa bahwa dia tidak akan pulang. Sebagai orang awam kita pikir masuk akal. Ya jangankan orang awam, pengacara aja kalau udah begitu ciut nyalinya. Dengan situasi yang dia hadapi waktu itu, dia ketakutan. Gitu. Menurut Bang Petrus, Kusnadi ini tahu nggak soal kasus ini? Ya, pengetahuan dia kan dia baca di media.
Ya mungkin waktu sebelum kasus ya mungkin ya, saya juga tidak tahu persis, tapi sebelum kasus Harun Masiku muncul, yang namanya Harun kan orang partai, kader partai. Bisa saja mereka ketemu, bisa, dan itu tidak ada masalah. Tapi setelah Harun melarikan diri dan hilang sampai sekarang kan tidak mungkin dia bisa ketemu. Terus sekarang muncul berita mereka hembuskan bahwa Hasto, Kusnadi dan tim hukumnya itu sedang melakukan perintangan terhadap penyidikan. Namanya KPK tidak boleh kita koreksi. Namanya KPK kita tidak boleh lawan secara hukum. Masyarakat kan diwajibkan menyampaikan, berperan, berpartisipasi untuk mengawasi KPK. Kemudian kita kontrol KPK. Kontrolnya dengan cara apa? Kita mengadukan peristiwa yang terjadi tanggal 10 Juni 2024 ke Komnas HAM, kami bawa ke Bares, itu kan upaya hukum. Sesuai dengan perintah Undang-Undang KPK juga. Pasal 63 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa dalam hal seseorang dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan tindak pidana korupsi, berhak menuntut ganti rugi, kompensasi, rehabilitasi. Kusnadi nama baiknya sudah merasa dicemarkan, dia dianggap seorang penjahat besar yang tertangkap tangan. Perkaranya pun tidak jelas. Apakah dalam rangka penyidikan terkait suap atau gratifikasi yang diberikan Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan, atau KPK sedang mencari atau perkara baru terkait merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku. Bisa dibilang muatannya arahnya ke sana, tetapi dalam surat panggilan terkait gratifikasi Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Bang Petrus melihat penyitaan seperti ini melanggar hak asasi nggak sih, Bang? Oh, melanggar sekali, karena penyitaan itu kan harus jelas apa yang mau disita. Ya. Identitas barang yang mau disita pun harus disebutkan. Ini main ambil, terus catat, apakah KPK bisa jamin semua rahasia di luar perkara itu dia tidak intip? Ada kekhawatiran ke sana? Ada kekhawatiran, bahkan sekarang sudah mulai bocor keluar. Bocor halus sudah bicara di yang YouTube. Seperti apa itu, Bang Petrus? Ya, seperti katakan bahwa di handphone Hasto itu ada isi yang bersifat kaitannya dengan Harun Masiku. Ada target ke Harun Masiku, ke Hasto. Apakah KPK bisa menjamin penyidiknya tidak melebar kemana-mana, semua isi dia pegang? Jadi harusnya penyitaan itu disaksikan. Untuk memasuk kepada poin-poin yang jadi target dia itu harusnya disaksikan. Supaya dijamin betul bahwa yang diambil itu hanya menyangkut pokok perkara. Karena itu kan ada data pribadi yang dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh diketahui oleh siapapun. Hasto dan Kusnadi ini jadi pelampiasan dong, Bang, karena KPK belum berhasil menangkap Harun Masiku. Bisa jadi, ya, supaya kelihatan mereka kan selalu menyatakan kami tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, tapi tidak pernah kedengaran. Kok sekarang terpublish aktivitas ya yang sebetulnya biasa yang memanggil orang untuk didengar keterangan, itu kan soal biasa. Tapi kok expose-nya besar-besaran. Dan ketika ditanggapi juga dengan expose juga, KPK merasa diri ini perintangan. Ya, emangnya KPK tidak boleh dikoreksi? Kerja penyidik KPK tidak bisa dikritik? Masyarakat diwajibkan, kewajiban mengoreksi, ya, memberikan saran, masukan, dan itu dilindungi, tidak boleh dituntut. Kasus Harun Masiku ini kan sudah lama ya, dari tahun 2020, sekarang 2024 baru diungkit lagi. Menurut Bang Petrus, kenapa nih baru dimunculkan sekarang kasus ini? Ya, banyak orang ya menilai, dan penilaian mereka itu sudah terpublish, bahwa ini kepentingan politik. Ya, karena Hasto dari waktu ke waktu selama 1 tahun ini selalu menyampaikan kritik keras kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi. Nah, sehingga masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan itu pula lah sekarang menjadikan Hasto sebagai target untuk membungkam dia. Dan itu logis. Tapi selama kasus Hasto ini ya, saya melihat kok pimpinan KPK sepertinya tidak terlalu banyak bicara, Bang, ya. Memang pimpinan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK, semua kewenangan itu ada di tangan penyidik. Tetapi ketika eranya Firly masih di sana, Firly
banyak berbicara tentang setiap kasus yang ditangani oleh KPK. Pasca Firly dicopot dari sana, pimpinan KPK memang jarang muncul untuk memberikan statement. Ya, harusnya terkait dengan Hasto dan Kusnadi, bahkan kami-kami yang lain sebagai kuasa hukum ini dinyatakan sebagai upaya merintangi dan sedang mereka kaji itu harusnya KPK memberikan klarifikasi. KPK itu kan lembaga yang bukan tanpa dosa. Apa menurut Abang pimpinan KPK terbelah dalam pemeriksaan Hasto dan Kusnadi? Saya belum melihat terbelah, tetapi sejumlah orang ya sudah menyatakan demikian bahwa di sana ada terbelah. Seperti kemarin pernyataan Alex Marwata bahwa minggu depan Harun Masiku akan ditangkap dan beliau menuai kecaman karena itu dianggap sama dengan memberi pesan supaya Harun Masiku lari lebih jauh lagi. Dan itu memang tidak taktis. Ternyata kan setelah 2-3 minggu nggak ditangkap. Kemudian kemarin ada pernyataan lagi bahwa penyidik KPK tidak boleh bekerja atas arahan dari pihak eksternal. Nah, sehingga kita di luar ini jadi pertanyaan-tanya, siapa yang dimaksud pihak eksternal? Apakah dari Presiden? Apakah dari Kapolri karena penyidik di sana mayoritas dari Polri? Atau dari kelompok yang sekarang ini satu kubu dengan Rosa dan kawan-kawan? Banyak spekulasi, karena harusnya kan ya terus terang aja kalau ada bukti-bukti bahwa ada eksternal dan siapa eksternal ini itu sebut dong. Supaya tidak saling curiga. Berarti sebenarnya KPK sudah tahu Bang ya keberadaan Harun Masiku ya? Saya kira kalau dia tahu kenapa dia tidak ditangkap. Nah itu menurut Bang Petrus kenapa? Kenapa kok tidak ditangkap? Padahal kan sebenarnya untuk menangkap itu kan... Menurut saya mereka tidak tahu. Karena dia kan punya semua, sadapan dia punya, ya. Kewenangan untuk melakukan tanpa izin dari pengadilan juga sudah dibebaskan oleh undang-undang yang baru. Segalanya dia punya, dikdaya, super body. Tapi kok jadi lontong sayur menghadapi Harun. Kondisi keluarga seperti apa Kusnadi sendiri? Apakah dalam perlindungan tim kuasa hukum atau gimana Bang Petrus? Nah, kalau Kusnadinya memang dalam pantauan kita. Ya, karena kita selalu, bahkan kita bilang hadapi, panggil, datang. Walaupun trauma lebih penting memberi saksi itu kewajiban sebagai warga negara ketimbang rasa traumamu. Nah, kepentingan negara, kepentingan umum, penegakan hukum lebih penting. Trauma itu bisa sembuh dengan sendirinya besok lusa. Rencana kapan Bang Petrus mau ngajukan pra peradilan? Karena kita harus koordinasi juga dengan teman-teman di timnya Pak Hasto. Oke, artinya satu paket ya nanti ya? Bisa satu paket, bisa 2 paket. Oke. Titik yang akan menjadi fokus pra peradilan apa nanti Bang Petrus? Ya tentu sesuai dengan kewenangan pra peradilan soal penyitaan, penggeledahan yang tidak sah, ya. Kemudian haknya sebagai saksi untuk didampingi penasihat hukum juga kita akan angkat sebagai bagian dari pelanggaran prosedur. Oke. Bang Petrus melihat peran Dewas KPK dalam kasus penyitaan handphone ini? Lamban. Ya, Dewas harusnya menjadi orang pertama yang mengklarifikasi. Posisi dia kan harusnya posisi netral. Yang kedua ini kan menyangkut seorang public figure ya yang hampir setiap hari dihantam ya oleh media. Pasal sekarang kan dihantami terus oleh media. Harusnya Dewas KPK muncul memberikan klarifikasi dan katakan yang sejujurnya. Mana yang potensial melanggar prosedur atau dia langsung membentuk tim pemeriksa. Jangan terlalu lama digantung. Bang Petrus, langkah ke depan apa nih Bang? Akan menggugat secara perdata karena di dalam undang-undang KPK sendiri menyatakan dalam hal seseorang merasa dirugikan akibat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi. Spesifik yang digugat dalam hal ini? Ya tentu KPK. KPK secara keseluruhan ya? Penyidiknya, mungkin juga Kapolri juga. Kapolri juga ya? Ya dia punya orang tuh. Mungkin pesan Bang Petrus untuk para penyidik KPK yang saat ini tengah menangani perkara. Ya, nah yang namanya saksi itu kan membantu penyidik. Ya. Jadi saksi itu harus dijadikan kawan. Diajak ngobrol santai dulu.
dikasih minum, baru masuk ke pokok soal. Kalau dia mau didampingi seorang pengacara, ya silakan. Karena dia kan membantu KPK, membantu penyidik untuk membuat perkara itu menjadi terang. Tetapi dalam banyak kasus, saksi itu diperlakukan kayak tersangka. Hanya bedanya tersangka boleh didampingi oleh penasihat hukum, saksi di sana dilarang. Itu lebih kejam. Kasus ini kan sudah lama. Dan kalau KPK merasa Hasto terlibat, kenapa dari sejak awal tidak berjalan bersama dengan mereka yang waktu itu ditangkap? Kenapa Kalau kita baca putusan atas nama terdakwa yang kemudian jadi terpidana, Wahyu Setiawan, kemudian Agustiana Ferdlina atau siapa ya, itu peran Hasto itu tidak ada dalam peristiwa suap ini. Ya. Nama Hasto itu hanya disebut satu kali di dalam surat dakwaan. Perannya cuma menugaskan tim hukum untuk mengajukan permohonan pergantian antar waktu ke KPU. Cuman itu tok. Jadi dari sisi pemberi suap yang dituduhkan kepada Harun Masiku, Hasto saya lihat clear. Karena perkara ini kan di-split. Ada 1-2 orang terdakwa, 1 sendiri, yaitu Saiful Bahri. Dan itu clear. Kalau misalnya ada sangkutannya, mestinya setelah putusan itu diucapkan, KPK kembangkan. Makanya sekarang orang menilai ini politiknya mungkin 90% ketimbang hukumnya. Bang Petrus, terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lupa di komen video di bawah dan di subscribe channel JCC Network supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Petrus, terima kasih.